Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan membuat video pembelajaran IPS kelas 8 materi tentang mobilitas sosial dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Masih semangat hari ini? Masih. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Duduk, siap, gerak. Gerak, dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Siapa kira-kira dari teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah? Ferdinand, ya, saya cek sebentar. Ferdinand. Mengapa kok nggak masuk sekolah? Sakit. Sakit ya? Oh ya. Baiklah anak-anak, kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit, Ferdinand, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya mengawali pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengecek kebersihan dari kelas ini. Nah, ini saya lihat masih ada beberapa sampah. Tolong sampah yang di kelas silakan dibuang ke tempat sampah. Sampah-sampah yang ada di sekitar meja kalian atau tempat duduk kalian silakan dibuang ke tempat sampah. Saya akan menyampaikan gambaran awal materi hari ini. Hari ini kita bersama-sama belajar materi IPS tentang mobilitas sosial. Saya akan mengkaitkan materi mobilitas sosial dengan materi sebelumnya, yaitu apa? Interaksi sosial. Siapa yang tahu tentang interaksi sosial? Angkat tangan. Hubungan timbal balik antara individu dan individu lainnya di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan Masyarakat. Nah, ya, betul ya. Kalau kalian sudah mampu mengkaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya, yaitu mobilitas sosial dengan interaksi sosial, maka Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita mempelajari materi mobilitas sosial? Yang pertama, melalui pembelajaran PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi hakikat mobilitas sosial. Yang kedua, melalui media video pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Apa sih manfaat kita belajar mobilitas sosial? Manfaat pertama yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang materi mobilitas sosial adalah satu, memperluas wawasan tentang mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, minimal yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Setelah kalian tahu apa tujuan dan manfaatnya,
saya akan menyampaikan tentang cakupan materi atau garis-garis besar materi mobilitas sosial. Garis-garis besar materi pelajaran. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang kelima, dampak mobilitas sosial. Bagaimana? Sudah bisa dipahami nanti apa yang mau kita pelajari bersama-sama? Ya. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Dan angkatan bersenjata, masuk TNI, masuk polisi. TNI itu kan ada pangkatnya. Kalau orang itu disiplin, pangkatnya akan cepat naik. Dari dia misalnya prajurit biasa kemudian menjadi perwira. Itu mobilitas apa enggak? Bisa ya dipahami? Bisa. Dari apa yang saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Kelompok 3. Contohnya mobilitas horizontal yang gimana? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan untuk contoh mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu kan mobilitas yang mendatar. Berarti tidak ada perpindahan status sosial, tidak ada. Status sosialnya dia tetap sama. Misalnya Pak Firman ini guru honorer di SMP 1 Delagu, kemudian pindah tanpa diangkat ya, hanya pindah saja ya, pindah ke satu sekolahan di dekat apa rumah saya. Berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan, sedikit saja tolong ulang kembali apa yang saya sampaikan. Silakan Mas. Mobilitas sosial itu terdiri dari dua. Ini satu mobilitas vertikal. Ya, betul. Status sosial seseorang bisa naik atau turun. Ya. Dan mobilitas horizontal, di mana status sosial orang tidak berubah tapi tetap melakukan mobilitas sosial. Ya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Alwi. Mas, barangkali mau menambahkan. Silakan. Mobilitas sosial sebenarnya tidak berdampak baik, ada juga dampaknya yang buruk. Bisa menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman kalian yang ini. Sekarang mari kita simak video pembelajaran tentang materi mobilitas sosial. Hai, kamu pasti pernah mendengar tentang Silakan disimak dengan sesama ya. atau putus hubungan kerja kan? Nah, kejadian PHK tersebut bisa dikategorikan ke dalam mobilitas sosial. Dilihat dari namanya saja, pasti kamu tahu kan arti mobilitas itu? Ya, benar. Mobilitas itu artinya perpindahan. Kalau mobilitas sosial, kamu tahu tidak? Mobilitas sosial itu artinya perpindahan status sosial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat ke status sosial lainnya. Nah, perpindahan tersebut bisa vertikal, yakni naik turun, atau horizontal, yakni sejajar. Hal ini disampaikan oleh seorang sosiolog kebangsaan Rusia, Dmitry Sorokin. Apa itu mobilitas vertikal dan horizontal?
kedudukan sosial tinggi ke kedudukan yang lebih rendah seperti seseorang yang sudah bekerja namun karena masalah satu dan lain hal sehingga ia di PHK dan menjadi pengangguran. Nah itu video pembelajaran singkat tentang mobilitas sosial. Sekarang saya akan umpat balik sama kalian. Berdasarkan pengamatan kalian terhadap video yang saya putar barusan, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari mengamati video barusan? Silakan. Mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa, seperti mobilitas vertikal naik, seseorang yang dipromosikan dari pekerjaannya, mobilitas vertikal turun, seseorang yang di PHK, mobilitas horizontal, seseorang yang dipindahkan bertugas tapi tidak mengubah status sosialnya, mobilitas intragenerasi, Ya. Intragenerasi. antar generasi, dan antar wilayah. Ya betul. Oke, tepuk tangan untuk semua kalian. Luar biasa. Ya. Baiklah anak, setelah kalian menyaksikan video singkat pembelajaran tentang mobilitas sosial, berikut ini saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba diamati sebentar untuk LKPD-nya. Videonya kemarin dia dari kecopetan yang benar dia juga tahu kita emangnya kita kayak gitu. Gimana? Oke, kerja kamu bagus. Bisa dicek. Kesombongan tidak menjadikan seseorang tinggi derajat, tapi dengan kesombongan itulah ia akan terperosok dalam kerendahan akhlak. Dari pengamatan kalian terhadap video pembelajaran tadi, mobilitas sosial apakah yang dialami tokoh dalam video itu? Ya, Mbak. Dari video tersebut terjadi mobilitas sosial vertikal turun. Vertikal turun. Alasannya kenapa? Karena yang awalnya dia bekerja di suatu kantor, dia korupsi lalu di PHK. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Wah, keren sekali. Lainnya, ayo, ada yang punya jawaban lain? Ayo, Mas Arsa. Bagaimana, ayo, Mas? Dari video tersebut Ya, ada mobilitas vertikal naik naiknya gimana? dari yang tadinya karyawan menjadi manajer. Oh ya, luar biasa. Jadi yang tadinya itu adalah karyawan biasa, kemudian diangkat menjadi manajer suatu perusahaan. Sekarang aktivitas kalian adalah mengerjakan LKPD. Saya beri waktu sekitar 20 menit. Silakan kalian memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD sesuai dengan apa yang kalian ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Gunakan gadget untuk mencari informasi di Google. Nah,
apa-apa, gunakan gadget kalian untuk mencari informasi di Google. Kelompok 4, apakah sejauh ini ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Bagaimana kelompok 3, apakah sejauh ini ada kesulitan? Ada. Semangat ya. Ya, luar biasa. Bagaimana untuk kelompok 2, apakah sejauh ini ada kesulitan? Semangat ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan kelompok 4, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah. Semangat ya. Sambil mengerjakan, saya juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan diskusi ini ada penilaian dari tiap-tiap siswa. Apakah siswa itu nanti aktif, bagaimana kerjasamanya di dalam suatu kelompok. Jadi akan saya kasih nilai. Selesai sampai nomor berapa? 4 tinggal. Ya, lanjutkan, tetap semangat ya. Kelompok 4 sudah selesai sampai nomor berapa? 2 tinggal. Ada kesulitan ya.
Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan? Ada. Yang nomor berapa? Oh, yang nomor 1 ini ya. Iya. Pertanyaannya, amati dengan seksama fenomena apa yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Uraikan sesuai dengan pemahaman kalian. Gambar ini kan gambar Tani. seorang petani. Anaknya ini loh, menjadi dokter. Itu. Ya. Iya. Nah, orang tuanya petani, tapi anaknya dokter. Mobilitas apakah yang terjadi di sini? Boleh, kalau memang di sini hanya ada satu mobilitas, boleh nanti disampaikan alasannya apa kok mengatakan misalnya mobilitas antar generasi, alasannya apa? Ya. Dari apa yang saya sampaikan barusan, apakah sekarang sudah jelas? Ya. Silakan ya, dilanjutkan, tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Sudah. Iya, tulis saja. Kalau memang mobilitas sosial saya itu cuma satu saja ya, menurut kalian loh, yang kalian pahami cuma satu ya silahkan tulis satu, alasannya apa. Tapi kalau dalam pemahaman kalian ternyata ada dua ini yang dialami Pak Firman ini, dan silahkan tulis saja, kemudian nanti alasannya apa ya. Begitu ya? Sudah jelas? Bagaimana kalau satu tinggal berapa nomor? Alhamdulillah tinggal nomor terakhir. Bagaimana kalau nomor 2 tinggal berapa nomor? 2. Bagaimana kalau nomor 3 tinggal berapa nomor? Sudah ya. Kalau sudah silakan dicek lagi ya. Barangkali ada yang masih kurang boleh ditambahkan. Untuk kelompok 4 tinggal berapa nomor? 1 aja ya, alhamdulillah. Untuk perwakilan tiap kelompok 1 anak saja, silakan kalian mengunjungi hasil kerjanya kelompok yang lain. Silakan melakukan kunjungan. Ya, ayo silakan kunjungi untuk membandingkan dengan hasil pekerjaan kalian. Ya, 1 anak saling melakukan kunjungan terhadap hasil kerjanya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD kami. Nomor 1, jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Uraikan sesuai dengan pemahaman kalian.
Hal itu bisa terjadi karena ada mobilitas antar generasi, yang dimana pada satu generasi terjadi perubahan di generasi lain yang membuat status sosial naik di generasi selanjutnya. Nomor 2, mengapa pendidikan menjadi saluran utama bagi manusia untuk melakukan mobilitas sosial? Jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Karena pendidikan merupakan jalan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sehingga membantu seseorang untuk menaikkan status sosial. Nomor 3, termasuk mobilitas sosial manakah yang dialami oleh pegawai perusahaan tersebut? Jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Mobilitas yang dialami oleh wanita tersebut adalah mobilitas vertikal turun. Mobilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya individu seseorang. Wanita tersebut menggunakan uang perusahaan dengan tidak benar sehingga yang tadinya manajer dipecat oleh pemilik perusahaan. Keempat, jelaskan mengapa Monang yang mengalami keterbatasan fisik mampu melakukan mobilitas sosial. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil terkait dengan kisah suksesnya Monang? Pertama, karena Monang sangat gigih dan bekerja keras dalam meningkatkan status sosialnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Monang adalah tentang kegigihan dan usaha kita dalam meningkatkan status sosial akan membuahkan hasil yang sangat baik. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Untuk yang nomor 5, apakah selain mobilitas horizontal terdapat mobilitas yang lain? Tidak ada, hanya mobilitas horizontal. Tapi menurut saya ada mobilitas sosial vertikal naik karena Pak Firman yang dulunya menjadi guru honorer menaik tingkat menjadi guru ASN. Terima kasih atas masukannya. Baiklah anak-anak, kita kasih applause untuk kelompok 1. Luar biasa. Silakan yakin. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Nomor 1, amati dengan seksama fenomena apa yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Uraikan sesuai dengan pemahaman kalian. Pada gambar tersebut terjadi mobilitas antar generasi naik karena orang tuanya bekerja hanya sebagai petani dan anaknya bekerja menjadi dokter. Nomor 3, pada tayangan video pembelajaran tadi, kalian diperlihatkan tentang perilaku negatif, yaitu tindakan menggunakan uang perusahaan secara tidak benar oleh seorang pegawai perusahaan. Hingga akhirnya tindakan tersebut diketahui oleh pemilik perusahaan, dan pegawai tersebut mendapatkan sanksi berat berupa pemecatan. Termasuk mobilitas sosial manakah yang dialami oleh pegawai perusahaan tersebut? Jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Adanya terjadinya mobilitas vertikal naik karena dia sebelumnya hanya seorang karyawan biasa naik menjadi pangkat manajer. Lalu terjadi mobilitas vertikal turun karena ulahnya yaitu korupsi dan di PHK. Jelaskan mengapa Monang yang mengalami keterbatasan fisik mampu melakukan mobilitas sosial. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil terkait dengan kisah sukses Monang? Monang dapat melakukan mobilitas karena dia adalah seorang pekerja keras dan punya semangat untuk berusaha. Dia juga pantang menyerah. Sikap yang dapat kita ambil dari perilaku Monang ialah pantang menyerah dan selalu semangat dalam berusaha. Soal nomor 5. Pak Firman dahulu adalah seorang guru honorer mata pelajaran IPS dan seni budaya di SMPN 1 Belanggu sejak Januari tahun 2005. Pada tahun 2021, Pak Firman mengikuti tes ASN dan lolos, serta diangkat menjadi guru ASN di SDN Lampung Rejo hingga sampai sekarang. Analisis mobilitas sosial apakah yang dialami Pak Firman? Jelaskan sesuai dengan pendapatan kalian. Ada 2 jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal naik. Karena beliau yang awalnya menjadi guru honorer, namun berkat usaha dan kerja keras beliau hingga lulus tes ASN hingga beliau menjadi guru ASN. Yang kedua adalah mobilitas horizontal, yaitu karena beliau hanya berpindah tempat saja tanpa mengubah profesinya.
Demikian presentasi kelompok kami yang kami sampaikan. Apabila salah kata, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban. Pada tayangan video pembelajaran tadi, pegawai perusahaan mengalami mobilitas sosial vertikal karena ia sebelumnya adalah pegawai perusahaan mendapatkan promosi menjadi manajer perusahaan, dan karena ia diketahui oleh pemilik perusahaan melakukan tindakan negatif, yaitu tindakan penggunaan uang perusahaan secara tidak benar oleh seorang pegawai perusahaan yang mendapatkan sanksi berat berupa pemecatan. Jelaskan sesuai dengan pendapat kalian. Pak Firman mengalami mobilitas sosial vertikal naik dan horizontal karena Pak Firman mengalami perpindahan tempat bekerja dan Pak Firman mengalami promosi yang sebelumnya ia guru honorer sekarang menjadi guru ASN. Ya, jawaban dari kelompok kami ada pertanyaan atau tanggapan? Yang nomor 3, tadi kalian hanya menjelaskan tentang mobilitas sosial vertikal, tapi kalian tidak lebih menjelaskan soal ketika mengalami mobilitas sosial vertikal naik atau turun. Nah, diperjelas. Vertikal itu kan ada naik, ada turun. Yang mana? Gitu ya. Ayo, silakan. Kita menjawab mobilitas sosial vertikal karena ia mengalami mobilitas sosial vertikal naik dan turun, yang bisa diberikan menjadi mobilitas sosial vertikal. Seharusnya Anda menjawabnya itu tidak diringkas, namun lebih diperjelas agar lebih mudah dimengerti. Terima kasih atas saran. Bagaimana kelompok yang lain? Silakan nomor 1. Seharusnya jawabannya lebih diuraikan vertikal naik dan turun, karena mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, naik dan turun. Itu diuraikan. Jadi masukan kepada kelompok 2 itu seharusnya diperjelas lagi, diuraikan. Naik itu maksudnya bagaimana gitu ya, turun maksudnya bagaimana. Ayo kelompok 3, silakan. Benar apa kata kelompok 1, jawabannya lebih diuraikan saja agar lebih jelas. Bisa terima masukannya? Bisa. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam 4 kali. Selamat malam. Pagi. Siang. Malam. Sore. Siang. Masalah ini bagaimana ini? Ayo, semangat. Ya, ayo, semangat terakhir. Pagi, malam, siang, sore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saatnya kita untuk membuat kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan dari kelompok 1, yang pertama pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang dalam masyarakat. Untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mobilitas vertikal naik dan turun, mobilitas horizontal mendatar. Untuk mobilitas sosial ada juga faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Contohnya faktor pendukungnya yaitu adalah pendidikan. Faktor penghambatnya adalah kemiskinan. Juga adalah saluran mobilitas sosial seperti pendidikan, organisasi dan kelembagaan, dan angkatan bersenjata. Mobilitas sosial terdapat 2 dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif dapat menimbulkan kecemasan dan melemaskan solidaritas
lintas kelompok serta menimbulkan konflik. Untuk dampak positif dapat mendorong seseorang untuk lebih maju dan mempercepat perubahan sosial. Iya, luar biasa. Bahwa dengan adanya mobilitas sosial itu membuat seseorang itu menjadi punya sikap optimis, selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Silakan dikerjakan secara individu. Oh, kelebihan satunya ini ya. Sekarang saatnya kita merefleksikan kegiatan hari ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana pandangan kalian dengan pembelajaran menggunakan model PBL ini? Saya bisa dapat lebih tahu tentang mobilitas sosial, dan karena mobilitas sosial saya akan lebih bersemangat dan berusaha untuk dapat lebih baik, dan kita juga dapat menambah wawasan. Pembelajaran ini sangat menggunakan metode ini sangat menyenangkan karena kita dapat menganalisis problem-problem kehidupan sehari kita dengan pembelajaran PBL ini. Kemudian apa yang kalian dapatkan dari mengikuti materi ini? Kita dapat menyerap materi dengan mudah karena proses pembelajaran yang menyenangkan menggunakan PPT dan PPT yang dilakukan. Ya, oke. Tepuk tangan untuk luar biasa. Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang selanjutnya. Materinya yaitu mengenai hakikat konflik dan integrasi sosial, kemudian dampak konflik dan upaya penyelesaian konflik. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.